Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu serta rekan-rekan kaum milenial ya yang sudah masuk ke dalam room kita. Pukul sudah menunjukkan pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sebentar lagi kita akan memulai rangkaian webinar mengenai judul yang tentunya sangat dinanti-nanti ya. Karena memang juga banyak perdebatan tentang judul yang kita ambil. Nah tentunya di bulan suci Ramadan di hari ke-18 ini nantinya kita akan membahas aset kripto menurut pandangan Islam. Namun sebelum itu, sebelum kita memulai rangkaian acara pada hari ini, ada baiknya bersama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat nikmat, rahmat, dan juga karunia-Nya. Kita semua, rekan-rekan kaum milenial, dapat berkumpul secara offline maupun secara online. Tentunya tujuan kita bersama adalah untuk selalu belajar dan juga untuk mengupgrade ilmu di bidang di era digital saat ini. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Dr. Anissa Nabila Amatullah Sakinah selaku moderator pada acara webinar hari ini. Dan tentunya nanti saya akan ditemani dengan narasumber yang akan membimbing kita atau lebih jelasnya membantu kita ya untuk meluruskan dan menyamakan persepsi tentang yang mungkin di luaran sana ada pro dan juga ada kontra, ada halal dan juga ada haram. Namun sebelum itu marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu kami mohon kepada Bapak Ibu serta rekan-rekan kaum milenial untuk dapat dikondisikan. Baik, selanjutnya sebelum kita memulai rangkaian kegiatan pada hari ini dan sebelum kita bertemu dengan narasumber, ada baiknya kita bersama-sama mendengarkan kata sambutan dari CMO PT Konakami Digital Indonesia kepada yang terhormat Bapak Sandi Aryasta. Kami silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat moderator, ini Dr. Anissa ini luar biasa. Terima kasih sudah hadir, mau menjadi bawa acara sekaligus memoderatori webinar Kamilenial hari ini. Sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih untuk narasumber kita. Ini ada orang tua kami, Pak Sirun, Esos MPD. Beliau ini orang tua kami yang memang di dunia kripto menjadi dasar kami juga, menambah keyakinan kami. Beliau ini ahli fikih. Jadi kajian-kajian fikih ini tepat sekali kita hadirkan, di mana sebelum saya memulai kata sambutan mewakili dari CEO PT Konakami sekaligus co-founder dari Degree Crypto Token, Bapak Dogi, saya mohon doa dari teman-teman semua. Beliau lagi kurang enak badan karena memang 1 minggu terakhir aktivitas
kita top manajemen dan para co-founder ini tinggi sekali. Kemarin bolak-balik Jakarta, Palembang, ya beliau sampaikan salam buat teman-teman semua, Kamilenial Friend, semua holder dari Degree Crypto Token dan masyarakat lainnya, khususnya penggiat aset kripto di Indonesia. Jadi adapun acara Kamilenial Webinar pada bulan ini bertepatan dengan bulan Ramadan, ini satu bulan penuh rahmat bagi kita umat muslim ya. Jadi memang kita tampilkan, kita hadirkan tema hari ini bagaimana aset kripto ini dari perspektif pandangan agama Islam. Kenapa? Suka nggak suka, mau nggak mau, bahwa hampir 2 dekade terakhir berkembangnya aset kripto ini secara global, ini memang memunculkan banyak sekali perdebatan, karena ini satu hal yang baru, fenomena baru, perkembangan teknologi digital, teknologi di era sekarang, mulai dari pemerintah, banyak sekali negara-negara yang pemerintahannya pro kontra. Jadi dengan lahir banyak berbagai kebijakan termasuk di Indonesia sendiri. Di Indonesia sendiri pun pemerintahnya awalnya dulu di awal tahun, saya ingat betul di tahun 2014, jadi kripto itu tidak langsung bisa diterima seperti hari ini. Tapi era bergulir, waktu bergulir, sekarang di Indonesia sudah lahir kebijakan. Nah, perdebatan ini menyangkut aset kripto, teknologi blockchain ini masuk ke ranah akidah, artinya masuk, apalagi kita yang di Indonesia yang mayoritas Muslim, ini tentu menjadi pertanyaan. Karena kita ingin mencari rezeki bukan hanya dapat rezekinya, tapi berkah, betul ya. Dan sebagai sebuah hal yang baru, perkembangan teknologi, perdebatan pun bukan perdebatan, saya lihat ada perbedaan pandangan menyangkut keberadaan perkembangan dari aset kripto ini. Nah, disinilah kami dari PT Konakami yang merupakan salah satu stakeholder dari aset kripto di Indonesia maupun secara global merasa berkewajiban untuk menghadirkan webinar Kamilenial ini yang mengangkat secara khususnya di bulan Ramadan ini, tema yang memang mungkin ke depannya akan bisa menjadi referensi tambahan yang akan memunculkan, mungkin menjadi dasar bagi kita untuk melangkah, untuk khususnya berinvestasi di aset kripto. Jadi bukan hanya sekedar ikut-ikutan, tapi kita memahami juga dari perspektif agama Islam seperti apa, sehingga kita bisa nantinya bisa menyampaikan juga apa yang kita ketahui, apa yang kita yakini kepada teman-teman lainnya. Karena di Indonesia sendiri, seperti dari data Bapepti terakhir, bahwa jumlah pengguna aset kripto sampai bulan Februari 2023 itu hampir tembus 17 juta pengguna. Dan ini masih sangat sedikit sekali jika kita bandingkan dengan jumlah total penduduk di Indonesia yang memang mayoritas beragama Islam. Jadi sekali lagi, semoga webinar hari ini bisa menjadi rujukan, jadi tambahan referensi bagi siapapun, bukan hanya kita holder DCT, bukan hanya kita Kamilenial Friends, tapi juga untuk masyarakat lainnya. Ya, nanti karena ini akan di-upload di YouTube juga, selain memang di live-kan seperti ini agar bisa menjangkau lebih banyak orang dan masyarakat di luar sana. Mungkin itu saja. Selamat belajar hari ini. Ya, saya tahu lagi bulan puasa seperti ini, tapi saya yakin bulan puasa diisi hal-hal yang positif, ini menjadi ladang ibadah juga ya. Betul Pak Sirun ya? Bagi kita, semoga sekali lagi semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Sandi Aryesta selaku CMO PT Konakami Digital Indonesia. Tentunya juga kami Sama-sama. ucapkan terima kasih atas waktunya, atas tempatnya ya, wadah juga untuk kita semua di sini belajar. Karena memang kita untuk kaum milenial itu di tengah banyak sekali informasi-informasi ataupun edukasi yang simpang siur ya mungkin di internet. Nah itu kita butuh wadah nih, wadah yang memang nanti kira-kira jalan apa atau persepsi apa yang akan kita ambil nantinya. Nah, Bapak Ibu serta rekan-rekan kaum milenial, selanjutnya kita akan berkenalan terlebih dahulu nih dengan narasumber kita yang tadi sudah di spill sedikit ya, yang ahli fikih dan juga paham betul tentang analisis kripto di bidang Islam. Nah, sebelum itu saya akan membacakan kurikulum vitae beliau terlebih dahulu kepada atas nama Bapak Sirun Sarjana Sosial Islam MPD Islam, lahir di Pulahan 14 Maret 1976, beralamat di Desa Bangun Jaya Tambusai ya. Pendidikan terakhirnya itu S2 Manajemen Pendidikan Islam UIN Suska Riau 2014. Dan riwayat pekerjaannya diantaranya sebagai Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Rokan Hulu, mulai dari tahun 2018 hingga sekarang, Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Mukhlisin Rokan Hulu 2008 hingga 2017, dan juga merupakan guru pendidikan agama Islam dan BK SMK Negeri 1 Rambah 2003 hingga 2008. Nah, ini juga tampil prestasi beliau yang sebenarnya banyak sekali prestasinya, cuman ini yang kita tampilkan beberapa ya, di antaranya Anugerah Kepala Madrasah Berprestasi Provinsi Riau 2022, Anugerah Kepala Madrasah Berprestasi Kabupaten Rokan Hulu ya, penulis buku Best Practice Nasional 2020, Mentor Ausaid 2010 hingga 2014, dan juga merupakan fasilitator ya, Provinsi Riau dan juga narasumber IKM Nasional 2021 hingga dengan sekarang. Mungkin Pak Sirun boleh sapa sedikit untuk para peserta biar bisa lihat, oh ini ternyata narasumber kita yang nantinya akan meluruskan kita atas pemahaman-pemahaman. Boleh Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Sehat? Alhamdulillah. Itu kalau saya lihat daerahnya banyak dari Riau, Pak. Sebelumnya memang bukan tinggal di Kota Palembang? Bukan dari Riau, aslinya Medan. Aslinya Medan. Jadi memang juga perlu diketahui untuk para peserta kita itu dari seluruh Indonesia ya Pak Sandi ya. Jadi memang kripto itu betul yang dikatakan tadi sifatnya global, menyeluruh dari seluruh internasional, kemudian Indonesia dan juga di sini di Palembang. Jadi memang ini akan terus bergerak dan juga akan terus berjalan mengikuti era milenial. Nah, kalau tadi kita sudah menyapa Pak Sirun, mungkin sebaiknya kita foto bersama dulu ya Pak ya. Foto bersama dulu dengan rekan-rekan online. Mungkin boleh di switch on kameranya, boleh ditunjukkan ekspresi muka terbaik. Nanti kalau udah siap semua, akan saya beri aba-aba 1, 2, 3. Ya boleh diberikan senyum lebar, sumringah gitu. Nggak ada yang tahu juga kok kalau lagi puasa ya. Nggak apa-apa, boleh di switch on semuanya kameranya untuk 51 peserta. Sudah siap semuanya? Oke, sebentar. Saya tampilkan galeri dulu. Oke. Untuk Pak Dedeng mungkin boleh diaktifkan kameranya Pak, ke mukanya Pak. Kemudian ada Mbak Inamra, Hairani, Febri. Ini harus saya sapa semua dulu nih Pak Sandi biar semuanya semangat ya. Jadi sebelum kita mendapatkan materi yang bermanfaat, jadi kita harus tes dulu karena ini jam siang 13.14 biasanya ngantuk, apalagi hipoglikemi ya, puasa glukosanya kurang. Nah, mulai itu. Bantalnya boleh agak diminggirin dulu Pak sedikit, Pak Yudi Karyadi. Nah, oke, boleh diberikan ekspresinya dulu. Sudah siap semuanya mungkin? Sebentar, ini screen capture-nya sebentar, saya tanya dulu sama panitia. Sudah siap semuanya? Saya itu ngaba-aba ya, dari 3 ya. Nanti pas 1 senyum semuanya ya. 3, 2, 1.
Sekali lagi, 3, 2, 1. Oke, baik, terima kasih semuanya untuk ekspresi-ekspresi terbaiknya ya. Walaupun di bulan suci Ramadan ini udah di pertengahan bulan, di pertengahan hari pula hari ini ya, tapi nggak apa-apa. Karena selanjutnya kita akan mendengarkan materi yang sangat-sangat bermanfaat. Untuk saya sendiri pun tadi sempat di briefing sama Pak Sandi dan juga dengan Pak Sirun beberapa intro tentang kripto, tapi sebenarnya saya belajar dulu ini Pak sebelum jadi moderator di sini ya. Jadi memang untuk kripto itu sendiri di era digital yang kita tahu, kalau misalnya kalian semua ketik di Google, di Wikipedia, itu keluarnya kripto itu adalah mata uang, langsung keluar. Dan langsunglah tulisannya di situ haram, 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 haram di situ. Tapi kalau diklik lagi, kalau kita baca itu ada fatwa MUI yang sudah mulai dikeluarkan 2011, dan tentunya yang lain banyak informasi-informasi, itu kita mulai paham. Nah, tapi saya nggak mau paham sendirian nih, saya nggak mau paham berdasarkan persepsi saya sendiri. Jadi di sini PT Kotakami Digital Indonesia itu mengundang Pak Sirun, Sarjana Sosial Islam, Magister Pendidikan Islam, untuk memberikan analisis kripto-kriptonya mengenai pandangan Islam. Untuk itu kepada Bapak Sirun, kami persilahkan Pak. Baik, terima kasih moderator yang luar biasa, Ibu Dr. Anissa Nabila ya, dan juga Pak Sandi Resta. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamajati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalna sakinah fi qulubihil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh berkah ini, bulan Ramadan ini 1444 Hijriah, kita masih bisa melaksanakan kegiatan puasa dan juga bermuajahah, kegiatan daring menuntut ilmu dalam rangka mengkaji persepsi Islam, bagaimana sih sebenarnya aset kripto itu dalam pandangan Islam. Yang kedua, tentu kita tidak lupa bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Pak Sandi Arista yang sama-sama kita hormati, moderator, Dr. Anissa Nabila, dan semua dari peserta webinar hari ini yang alhamdulillah berbahagia, walaupun dalam keadaan kita berpuasa, dan insya Allah ini yang ke-18 ya. Mudah-mudahan puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kajian kita kali ini juga mendapat berkah dan bertambah wawasan kita bagaimana kajian Islam yang sesungguhnya memandang aset kripto itu sendiri. Maka tentunya hal ini mari kita ikuti kegiatan ini, rileks saja Pak Sandi ya, karena ini bulan Ramadan ya, pelan-pelan saja. Ini bagian yang terpenting buat kita, karena apapun bisnis kita tentunya pertama kita kaitkan dengan akidah dan tauhid kita. Apapun bisnis kita, dan insya Allah alhamdulillah Islam dengan Quran, dengan al-hadisnya, dengan hukum-hukum yang lainnya di dalamnya tentu sudah memberikan solusi-solusi kepada kita bersama. Maka dalam pertemuan kali ini kita akan menggali studi analisis cryptocurrency dan kripto aset dalam fatwa MUI nomor 7 tahun 2021 yang insya Allah akan sebentar lagi akan kita sampaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di negara yang kita cintai ini Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa tahun 2021, dan fatwa ini yaitu fatwa yang ke-7.
Maka kita baca sama-sama diktumnya. Ini mengawali dari bagaimana kita memahami fatwa itu sendiri dan bagaimana juga kita memahami istimbat atau hukum yang ada di dalamnya sehingga kita tidak salah dalam mengekspresikan dari fatwa itu sendiri. Fatwa itu sendiri berbunyi, yang pertama yaitu diktum pertama, penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram. Kenapa? Karena mengandung doror, dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015. Nah, tentunya dengan fatwa yang pertama ini clear ya, bahwa kripto di Indonesia itu bukan sebagai mata uang. Ya, bukan sebagai mata uang, dan kita clear ini. Dan kita tentunya dalam ini samina wa atona, kita patuhi, kita taati sebagai hal yang bertentangan di negara kita yang kita cintai, baik secara hukum formal dan juga sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Kita baca diktum yang kedua, cryptocurrency sebagai komoditas atau aset digital tidak sah diperjualbelikan. Karena mengandung unsur gharar, doror, kimar dan tidak memenuhi syarat sil'ah. Secara syar'i yaitu ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlah secara pasti, hak milik, dan bisa diserahkan ke pembeli. Dan tentunya dengan diktum yang kedua ini, yang sudah dikeluarkan oleh Fatwa MUI yang ke-7 tahun 2021, tidak ada masalah, kita sami'na wa ata'na. Namun tidak selesai di diktum yang kedua ini, Majelis Ulama Indonesia telah memberikan jalan, yaitu dengan keluarnya diktum yang ketiga, yaitu cryptocurrency sebagai komoditi atau komoditas atau aset digital yang memenuhi syarat sebagai sil'ah dan memiliki underlying serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjualbelikan. Artinya apa? Dari diktum 1, 2, dan 3, tentu Majelis Ulama Indonesia sudah melakukan fatwanya, maka tentu kita yang mungkin sudah kenal apa itu cryptocurrency, apa itu kripto aset, apa itu komoditi aset, maka dalam hal ini tentu masih ada jalan, yaitu yang ketiga. Oleh sebab itu, sebelum ini kita analisis satu persatu, atau yang ketiga ini kita analisis, karena tentunya kita harus paham dulu, apa sih sebenarnya aset kripto itu sendiri, apa itu sebenarnya sih komoditi aset digital kripto itu sendiri, apa itu cryptocurrency yang menjadi bagian fundamental. Dan tentunya juga apa itu juga teknologi-teknologi yang tentunya berhubungan dengan cryptocurrency itu sendiri. Maka dari awal ini saya sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Ini dasar dari teknologi blockchain itu sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Wahai orang-orang yang beriman, idza tadayantum, apabila kalian itu bertransaksi bidainin ila ajalin musamma. Kalau waktu ini diartikan bidainin itu adalah hutang piutang. Kalau secara kontekstual adalah transaksi. Ila ajalin musamma, yaitu pada waktu yang tertentu, faktub, tulislah. Nah, jadi dasar dari blockchain itu sendiri adalah kalau kita lihat, kita ulul Al-Quran, kita baca Al-Quran, itu sudah jelas ada sendiri, yaitu di surah Al-Baqarah ayat 282, dan ininya tentu menjadi cerminan buat kita bahwa yang namanya menulis siap transaksi itu diperintahkan di Quran. Faktub, maka faktub ini
bisa dikatakan hukumnya wajib. Nah, oleh sebab itu, maka tentunya ini adalah teknologi blockchain. Dasar teknologi blockchain, jika kita kaitkan dengan Al-Quran, maka sebenarnya dasarnya itu sudah ada. Tinggal kenapa kita tidak bisa buat blockchain? Nah, kenapa umat Islam tidak maju dengan ini? Nah, oleh sebab itu, inilah pentingnya buat kita bersama untuk memahami ayat demi ayat, hadis demi hadis, demi bisa memahami secara kafah, secara penuh, bagaimana teknologi itu didasarkan. Kenapa? Karena dasar cryptocurrency itu adalah teknologinya namanya blockchain. Nah, blockchain sendiri ini, teknologi blockchain ini, atau buku besar, atau sebuah buku besar yang berisi catatan-catatan transaksi, yang berisi juga di dalamnya itu bagian-bagian dari kriptografi. Nah, ini luar biasa. Seandainya kita bisa bisa kita memberikan sebuah penemuan-penemuan baru yang tentu dasarnya dari Al-Quran itu sendiri. Nah, lantas apa itu blockchain? Blockchain tadi sudah saya sebutkan. Namun secara umum adalah sebuah rantai dari berbagai blok yang tersusun urut dengan sistem perangkaian dan distribusi secara bersama. Bapak Ibu peserta webinar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita sampai kepada cryptocurrency, kita pahami dulu apa itu blockchain. Jadi blockchain ini sebenarnya ditemukan tahun 2011, ini awal 2009, dan pemanfaatan pertama itu kebetulan di Bitcoin. Padahal sebenarnya blockchain itu bukan hanya untuk kripto, bisa dimanfaatkan untuk semua. Untuk misalkan untuk pribadi, jalur pribadi, atau namanya blockchain personality bisa. Bisa juga untuk komunitas tertentu atau kelompok, bisa dimanfaatkan ke sana. Dan yang ketiga juga untuk publik. Dan blockchain untuk cryptocurrency secara umum adalah blockchain yang untuk publik, yang bisa dimanfaatkan dan bisa dilihat oleh semua orang yang memang membuka akses ke sana. Atau karena blockchain ini sistemnya adalah decentralized, dia bisa kemana-mana. Siapa yang bisa menggunakan itu? Salah satu blockchain misalkan X11 di Bitcoin, terus TRC20 di Tron, TRC20 juga di Ethereum, dan lain sebagainya. Banyak penemuan-penemuan hal itu, dan tentunya dalam hal ini, inilah dasar dari lahirnya sebuah cryptocurrency. Nah, jika kita lihat dari fatwa Majelis Ulama Indonesia yang di atas, maka di Indonesia itu namanya bukan cryptocurrency, tapi crypto aset, yaitu kripto sebagai aset komoditas digital. Apa itu komoditas atau aset digital yang dirancang untuk bekerja sebagai media pertukaran yang menggunakan kriptografi yang kuat untuk mengamankan transaksi komoditas digital, mengontrol proses pembuatan unit tambahan, dan memverifikasi transfer aset. Nah, jadi berbicara aset digital, maka kita tidak bisa terlepas dari yang namanya blockchain. Karena di atas blockchain itulah transaksi itu dijalankan. Maka sampai dengan saat ini tentu tidak ada masalah tentang teknologinya, ya. Bahkan dalam Quran itu disuruh kita membuat catatan-catatan. Kalau dulu mungkin kita mencatatnya masih di kertas, sebelumnya mungkin kita mencatatnya masih sebelum ada kertas, di pohon-pohon dan lain sebagainya. Setelah ada kertas, maka di komputer, setelah ada komputer selanjutnya, dengan ada internet, maka ketika ditemukan blockchain ini, maka tentunya catatan-catatan itu bisa melalui teknologi blockchain. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan teknologi tersebut. Bahkan di sebuah negara, blockchain ini sudah digunakan untuk mencatat seluruh aset negara. Mulai dari bangunannya, dari asetnya, semua aset negara itu dicatat, dan ketika sudah dicatat semua, ini bagian dari underline ketika dia ingin memerlukan misalkan pinjaman, ini bisa menjadi salah satu aset underline yang untuk bisa meminjam uang. Tapi di negara kita masih berkembang,
belum sampai ke sana. Jadi apabila kita sudah menggunakan blockchain sangat transparan sekali. Semua bisa cek, tidak bisa ditipu-tipu, sangat kuat kriptografinya, dan inilah di atas inilah berjalan yang namanya kripto aset ya. Kalau di luar negeri misalkan cryptocurrency, tapi di kita kripto aset atau aset digital, karena kita kripto itu masih diberikan label yaitu aset digital sesuai dengan peraturan Bapeti yang komoditas ya, dia sama dengan komoditas yang bisa diperdagangkan. Itu ada berapa nanti akan kita sampaikan selanjutnya. Selanjutnya bagaimana zat kripto. Nah ini. Nah setelah kita sampaikan teknologinya, kita sudah paham bagaimana itu sudah berjalan yang teknologi tersebut. Maka tentunya bagaimana zat kripto tersebut. Kenapa ini perlu kita sampaikan? Karena barang atau komoditas diharamkan karena dua hal. Yaitu apa itu? Yang pertama adalah haramul zati atau haram karena zatnya. Misalkan khamar. Ya kan? Nah, kalau khamar itu tentu karena zatnya memang diharamkan, mulai dari turunan-turunannya, mulai dari atasnya, bawahnya, sampai akhir semua haram. Nah, itu karena zatnya. Yang kedua adalah haramul ghairi, karena faktor-faktor eksternal. Ya. Contoh misalkan, ketika kita berpuasa pada saat ini, yang namanya air putih, itu kan kalau kita tidak berpuasa di hari bukan Ramadan, itu halal, nggak ada masalah. Tapi ketika kita bulan puasa, itu jadi haram kita minum. Itu karena faktor-faktornya. Misalkan ketika di bulan-bulan biasa juga kita makan nasi. Makan nasi itu kan zatnya halal. Tapi bisa jadi haram ketika makan berlebihan sampai muntah-muntah dan lain sebagainya. Itu karena faktor yang mempengaruhinya. Atau li ghairi. Maka sampai dengan saat ini tren kita tetap positif bahwa zat kripto kalau kita lihat dari zatnya, misalkan kita ambil dah itu tidak menimbulkan sesuatu yang bisa membuat kita mudarat. Nah, oleh sebab itu maka tentunya tidak ada masalah, dan tentunya sampai dengan saat ini juga dengan fungsi dan kegunaannya kita paham, maka tentu ini sampai dengan saat ini yang namanya zat zatnya tidak menimbulkan apapun efek samping bagi penggunanya. Nah, itu barangkali bagaimana zat kripto itu sendiri. Selanjutnya adalah bagaimana cara mendapatkan. Nah, ini dia. Ketika mendapatkan aset digital, seperti kalau kita aset digital, kalau misalkan di manual itu, misalkan emas, komoditas lainnya itu emas, timah, dan lain sebagainya. Maka namanya komoditas digital itu, satu bisa membeli, yaitu di marketplace. Nah, ini misalkan digital exchange kalau di Indonesia atau Binance di luar negeri, dan itu ya semua sudah ada aturannya dan lain sebagainya. Tentu memerlukan yang namanya wallet dan lain sebagainya. Itu dengan membeli di market dengan harga tertentu sesuai dengan harga pasar. Yang menentukan juga itu adalah yang mereka memegang aset kripto sendiri, mereka yang memegang aset digital sendiri. Yang menentukan harga itu turun, harga itu naik, dan lain sebagainya. Tergantung dari suplainya, tergantung dari demand-nya, atau permintaannya dari bagaimana komoditas itu diminati di pasar. Yang kedua, dengan menambang. Nah, apa itu menambang? Nah, ini ada dua. Sekarang kalau dulu namanya di Bitcoin itu POW, yaitu Proof of Work, yaitu menambang dengan komputer yang besarnya bisa setengah rumah, menggunakan teknologi di sananya, manual. Dia kenapa saya katakan dia berbentuk fisik, PC, dan memerlukan listrik yang luar biasa. Nah, ini ikhtiarnya di sana. Namun di era digital ini yang lebih maju lagi, yaitu dengan menggunakan POS atau Proof of Stake. Ini POS ini yaitu dengan menggunakan dengan handphone Android saja sudah bisa. Dia tidak menggunakan terlalu besar listrik dan lain sebagainya yang tidak efektif dan efisien. Dan itu bagaimana POS nanti sendiri mungkin ketika ditanyakan lebih detail ke sana,
maka POS itu sendiri kita menambang di jaringan, yaitu blockchain sendiri, di jaringan blockchain itu sendiri. Dan ini juga bagian dari bagaimana kita bisa mendapatkan aset kripto. Selanjutnya kita kembali kepada Fatwa Majelis Ulama Republik Indonesia, yaitu nomor 7 tahun 2021. Kenapa ghoror ya? Kenapa ghoror ya? Begitu juga yang kenapa doror, apa itu? Nah, itu kita melihat bagian dari sana gitu ya. Yaitu sebagaimana hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah berkata, nah ya Rasulullah SAW, Rasulullah SAW itu melarang, ya melarang apa itu? An bai'i hasodi wa an bai'i ghoror. Apa itu hasodi? Yaitu melarang dari jual beli khosos, hasil lemparan kerikil, itulah yang dibeli, dan melarang dari jual beli ghoror, mengandung unsur ketidakjelasan. Ini hadis riwayat Muslim nomor 1513, yang ini juga dari dasarnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia memberikan bahwa salah satu unsur di cryptocurrency itu adanya ghoror dan lain sebagainya. Jadi oleh sebab itu ini yang menyebabkan cryptocurrency itu jadi larang. Nanti kita bahas bagaimana ghoror, bagaimana doror, bagaimana qimar. Maka kita akan lihat satu persatu. Pendapat ahli hadis yaitu Al-Jazani berkata bahwa ghoror adalah sesuatu yang mengandung unsur ketidakjelasan dari sisi ada atau tidaknya. Nah, ini secara manual ya. Baru Imam Nawawi rahimahullah berkata, adapun larangan mengenai jual beli ghoror. Gitu. Lantas bagaimana macam-macam ghoror? Maka kita lihat dulu, setelah kita lihat cryptocurrency-nya, bagaimana teknologinya, maka saya confirm dengan bagaimana pendapat Majelis Ulama Indonesia, kenapa mengatakan ghoror dan qimar di aset kripto yang diktum kedua. Tapi diktum ketiga yang mengatakan apabila di sananya terhindar, ya kita lihat yang di sananya terhindar dari aspek yang ketidakjelasan, dari doror atau ghoror, maka dan memenuhi silah dan memiliki underling, jelas hukumnya sah untuk diperjualbelikan. Mari sama-sama kita pelan-pelan pahami apa itu ghoror. Karena ketika kita sudah memahami apa itu ghoror, maka kita bisa melihat apa kripto yang Bapak Ibu minati itu ada nggak unsur ghorornya, ada nggak unsur dorornya, dan ada nggak unsur qimarnya. Karena setelah kita melihat itu, kita tahu bahwa tidak semua aset kripto itu mengandung unsur yang tadi, dan tidak semua juga tidak mengandung unsur yang tadi. Maka ini yang harus dipahami. Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan jalan melalui fatwanya kepada kita dengan diktum yang ketiga. Maka artinya apa? Mari kita berijtihad, berikhtiar, carilah kripto aset yang sesuai dengan fatwa yang ketiga tadi. Nah, nanti kita akan sampaikan ke sana. Baik, kita lanjutkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu macam-macam ghoror dulu kita pahami sehingga kita bisa lihat apakah kripto yang sekarang ada di kita, kalau memang Bapak Ibu sudah di kripto atau tidak, sudah adakah yang memenuhi unsur ini. Yang pertama yaitu ghoror akadnya, yaitu pembelian barang dengan dua akad. Contoh begini, kita datang ke toko, kalau secara manual langsung disampaikan oleh penjualnya, ini misalkan handphone ini kalau dibeli saat ini 3 juta, tapi kalau besok datang kemari jadi 3,5 juta. Nah itu, nah di sana itu karena ghoror akadnya tidak jelas, maka tentunya itu bagian yang mengandung unsur ghoror, yaitu dengan dua akad tadi, ketidakjelasan. Yang kedua yaitu ghoror barangnya tidak ada, tidak dapat dilihat, diserah terimakan, ketidakjelasan atau ijon. Contohnya adalah
Nah, kita mau beli misalkan 1 ekor sapi, tapi di dalamnya itu ada ekor sapi tersebut mungkin mengandung atau ya kan hamil mungkin, atau dia ada anaknya yang usianya mungkin masih 2 minggu atau 3 minggu atau mungkin 1 bulan 2 bulan. Nah, kita nawarin yang di dalam itu gitu. Itu kan tidak jelas mau dihargai berapa, ya belum tentu sehat juga, ketika dia nanti melahirkan juga belum tentu dia hidup dan lain sebagainya. Atau ketika kita jalan-jalan kita ingin membeli misalkan buah mangga tapi dia masih berbunga. Ini nanti kalau mangganya sudah berbuah, ini saya beli dengan harga sekian. Nah, itu belum bisa. Itu termasuk horor dari barangnya yang tidak jelas, belum ada pada saat itu. Yang kedua, ketidakjelasan dalam pembayaran waktu dan jumlahnya. Goror dalam pembayaran. Seperti yang saya sampaikan tadi, termasuk dari akadnya tadi yang salah. Kalau dari jumlah uangnya adalah ketika hari ini tuh dibayar sekian, kalau besok, nah itu juga goror dalam jumlah. Maka yang tiga-tiga ini tentu diharamkan dalam Islam. Selanjutnya alasan kedua, doror menimbulkan kerusakan. Ya, ini saya jelaskan dulu pelan-pelan ya. Doror adalah menimbulkan kerusakan, yaitu kerusakan atau kemudaratan antara penjual dan pembeli. Nah, ini contohnya misalkan menjual di market atau di pasar itu, misalkan membeli telur harganya rata-rata misalkan 200.000 satu papan. Nah, ini dijual 300. Tuh, itu terlalu tinggi. Nah, itu juga akan menimbulkan yang namanya kerusakan. Nah, apakah ini termasuk misalkan spekulasi tinggi? Nah, jadi spekulasi tinggi maksudnya apakah di cryptocurrency itu termasuk spekulasi tinggi atau spekulasi rendah? Itu tergantung bagaimana manajemen aspek itu yang mengelolanya. Maka analisa edukasinya adalah crypto aset itu atau high risk atau yang risiko tinggi atau risiko rendah itu tergantung dari aset kriptonya itu sendiri. Nah, ini alasan yang kedua dari doror itu, sehingga tidak bisa setiap kripto itu semua jadi doror. Tidak bisa. Kenapa? Kita tentu lihat aspek dari ligori tadi, karena bukan zatnya, aspek-aspek di bisnis ini seperti apa, itu harus kita pahami. Maka jadi alasan ketiga adalah qimar, unsur penipuan. Nah, mungkin di awal-awal ketika lahirnya aset kripto, banyak yang memanfaatkan ini. Ya, teknologinya bagus, tapi dimanfaatkan untuk yang tidak bagus, penipuan-penipuan dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu jangan lupa ketika memilih aset kripto, lihat dulu bagaimana internalnya, bagaimana eksternalnya. Internal adalah tentu bagaimana kejelasan aset kripto itu sendiri dan bagaimana ketidakjelasan aset kripto itu sendiri, itu bisa dilihat dari mana? Yang pertama tentu dari peraturan Bapepti, bagaimana dia masuk tidak dia di dalamnya. Maka di dalam yang boleh diperjualbelikan di Indonesia. Begitu juga perlu kita lihat juga bagaimana wallpaper-nya, bagaimana roadmap-nya, ini mau dibawa kemana, terus bagaimana host-nya dalam menjalankan hal ini, PT-PT yang berhubungan dengan ini, itu harus dipahami semua supaya kita terhindar dari unsur-unsur qimar atau penipuan itu sendiri. Sedangkan alasan yang keempat adalah menurut Majelis Ulama tidak memenuhi sila itu, yaitu apa itu sila? Berwujud fisik, jelas jumlahnya bernilai, bermanfaat, dapat dimiliki dan dapat diserah terimakan. Nah, itulah alasan. Tapi ketika empat ini tidak ada di salah satu kripto, atau mereka terhindar dari horor, terhindar dari doror, terhindar dari qimar, dan dia sil'ah dan bermanfaat, tentu tidak ada masalah. Seperti diktum yang ketiga tadi, cryptocurrency sebagai komoditi aset yang memenuhi syarat sebagai sil'ah dan memiliki underlying serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjualbelikan. Maka ini yang mengeluarkan apa? Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Bukan saya hanya menyampaikan dari fatwa itu sendiri. Nah, dalam beberapa tahun ini yang lagi viral ini adalah salah satunya adalah
DG Crypto Token di Siti. Maka saya sudah beberapa tahun ini, sejak tahun pertama melihat bagaimana ini bergerak, maka jadi judulnya bagaimanakah ya di Siti sudahkah terhindar dari horor, kimar, dan memenuhi sil'ah. Nah, ini dia. Karena biar bagaimanapun ini sebagai contoh ya, sebagai contoh bagaimana Bapak Ibu ketika melihat kripto aset yang lain ini bisa menjadi bagian dasar kita untuk bisa berinvestasi di aset kripto supaya kita tidak salah dalam mengambil. Pertama adalah syarat sil'ahnya itu sendiri ya. Yaitu apa itu syarat sil'ah? Yaitu ada wujudnya ya. Kalau di situ ada wujudnya. Wujudnya apa? Wujud fisik digital. Ya, wujud fisik digital. Jadi wujud fisik digital ini kita bisa lihat di blockchain TRC-21. Yang kedua adalah itu dari internalnya ya. Sedangkan dari eksternalnya yaitu telah teraudit internasional, yaitu audit 2 yaitu Certik sendiri, yaitu nama Telescreen sendiri. Karena wujud fisik digital, kita sebagai manusia tidak bisa menilai, yang bisa menilai adalah digital itu sendiri. Nah, jadi dan ini karena sudah wujud fisiknya, jumlahnya juga wallpaper-nya jelas, jumlahnya itu berapa, teknologinya juga jelas, developer-nya juga jelas, manajemennya juga jelas, maka itu bagian dari yang internal tadi. Ya, yang kedua secara eksternal, yaitu audit digital tadi, yaitu audit digital. Yang kedua yaitu memiliki nilai komunitas dan dunia, 3 exchange dalam dan luar negeri. Dan di situ ini sendiri yaitu aset yang ke-368 Bapeti 2022 yang boleh diperdagangkan di Republik Indonesia. Maka wujud fisik digital jangan beranggapan seperti kita pegang handphone bisa kita pegang, atau pegang pena bisa kita pegang. Dia itu adalah fisik digital itu tentu dia secara itu benar-benar memang betul-betul aset kripto. Bisa kita cek di Tronscan-nya, silakan dilihat di sana, dibedah dan lain sebagainya. Itu yang dari CA yang satu dan yang kedua. Yang ketiga lanjutannya adalah diketahui jumlahnya secara pasti. Ya, diketahui jumlahnya secara pasti. Berapa jumlah di situ itu, yaitu totalnya adalah 7 juta. Dan bisa dicek sendiri, masing-masingnya sudah punya mungkin sudah mendalami dari di situ, developernya serta manajemennya. Pengelolaannya itu melalui PT Konakami Digital Indonesia, kantornya juga jelas, orangnya juga jelas, debt-nya juga jelas, roadmap-nya juga jelas. Jadi di sini tentu akan mengurangi dari yang namanya horor tadi. Baru yang keempat, didapat melalui membeli dan menambang. Nah, kalau membeli ada di market, yaitu di market digital exchange, dan terus akan berkembang di Republik Indonesia ini, menambang dengan POS yang terdesentralisasi. Nah, sistem POS ini yaitu sistem minernya kita bisa lihat yaitu lebih dekat kalau kita kaji di kajian bisnis Islam, yaitu lebih dekat dengan al-idarah, yaitu menurut bahasa berarti al-ajru yang artinya yang berarti al-iwad, yaitu ganti. Menurut istilah al-ijarah ialah menyerahkan memberi manfaat benda kepada orang lain dengan satu ganti pembayaran. Atau gampangnya adalah sewa. Karena kita sewa tronnya, kita sewa minernya, maka setiap kita transaksi tentunya ketika selesai mungkin waktunya, maka kita harus membayar sewa tersebut. Selanjutnya adalah hak milik tervalidasi, jelas. Yang sudah mungkin di situ sudah mengenal, bisa memindahkan aset dari aset A ke B dan bisa diterima dan tervalidasi, maka itulah POS itu sendiri. Nanti kalau ingin lebih jelas apa itu POS mungkin di waktu yang akan datang kita akan jelaskan. Selanjutnya ada bisa diserahkan ke pembeli melalui jaringan peer-to-peer dan exchange. Maka ketika di market itu sudah ada jelas dengan harga yang jelas dan juga bisa
Ketika kita kirim melalui dompetnya, melalui walletnya, itu sampai kepada kita. Selanjutnya tentu sebelum kita tutup, dari hal yang ketiga adalah ini nanti silakan saja didiskusikan kalau mungkin ada yang bertanya dan lain sebagainya. Nah, itulah kajian-kajian secara singkat yang ingin kita jelaskan. Bagaimana sebenarnya fatwa Majelis Ulama Republik Indonesia terhadap cryptocurrency. Yang pertama harus kita pahami adalah cryptocurrency bukan sebagai mata uang di Indonesia dan clear, jelas. Dan yang kedua adalah apabila dia ada horornya, ada dorornya, ada kimarnya, tidak memenuhi sila, jangan kita beli. Karena apa? Karena itu mengandung ketidakjelasan, bisa menimbulkan mudarat dan lain sebagainya. Tapi yang ketiga adalah masih ada diktum yang ketiga. Jika dia sudah tidak memenuhi unsur-unsur yang kedua tadi, silakan kita berinvestasi. Maka diperlukan apa namanya? Literasi kripto. Pahami fundamentalnya, pelajari bagus-bagus. Jangan ikut-ikutan. Nah, yang ikut-ikutan inilah yang sering menimbulkan horor sendiri, ketidakjelasan gitu. Maka sebelum kita membeli, pelajari dulu baik-baik. Pastikan dia tidak ada horor, pastikan dia tidak ada doror, pastikan dia tidak ada unsur penipuan. Setelah itu apa lagi? Pastikan dia itu sila'ah. Wujud fisiknya itu teraudit secara internasional. Yaitu dari lembaga-lembaga yang memang bisa mengaudit. Karena namanya jaringan, namanya blockchain, kita tidak bisa mengaudit. Yang mengaudit itu adalah komputer sendiri. Yaitu aplikasi itu sendiri yang bisa mengaudit itu. Nah, oleh sebab itu, ini kan sudah jelas. Maka Majelis Ulama Indonesia sudah memberikan garis-garis besarnya kepada kita. Maka kepada penggiat kripto sendiri, silakan dekati dengan yang tiga tadi. Ya, dekati yang tiga tadi, tidak ada unsur-unsurnya yang jangan dijadikan jadi hal penipuan atau dijadikan judi dan lain sebagainya. Karena blockchain bisa aja dijadikan jadi judi, tergantung orang yang menggunakannya dan hal-hal lain yang sudah banyak ditangkap itu dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu kita ambil positifnya, dan berpendapat saya sistem POS inilah yang paling dekat dengan ijarah tadi. Karena kita ikhtiar, kita juga punya modal untuk mengeluarkan itu. Ketika kita dapat dari hasil tersebut, kita bayar uang sewanya. Sama ketika kita menyewakan sebuah rumah, sama ketika kita nyewa rumah, kita nyewa ruko di satu tempat dan lain sebagainya. Dan itu saya lihat kalau di sistemnya lebih dekat ke ijarah tadi. Namun walaupun demikian, wallahu a'lam bishawab, tentu ini kajian dari saya. Tinggal nanti kita kalau ada pertanyaan silakan ditanya. Kalau belum bisa saya jawab, saya tulis. Kalau bisa saya jawab, semampu saya akan jawab. Mungkin di awal inilah sebagai bagian dari yang saya pahami selama menggeluti aset kripto ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas materinya yang sangat bermanfaat ya. Tentunya juga saya untuk orang awam ya yang hanya mengetahui di bagian superficialnya tentunya jadi lebih paham bahwa memang ada beberapa landasan-landasan yang harus kita gunakan. Mungkin bukan hanya kripto ya. Kalau perdagangan di luar sana tentunya mereka juga pasti punya landasan. Nah, berdasarkan dengan syariat Islam tadi Bapak jelaskan, kita berlandaskan dengan fatwa MUI tahun 2021 ya. Jadi memang ada 3 poin penting yang harus kita pahami betul. Nah, Pak, sebelum kita menyimpulkan tentang webinar pada hari ini, mungkin kita boleh diskusi dulu ya, Pak ya, menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama ini dari Bapak Dimas Angkasa Pelita Sukma. Kak, saya masih belum paham dan juga belum ngerti definisi zatnya itu lebih ke arah mana. Seperti tadi dicontohkan oleh Bapak, nasi kalau kita bahas zatnya kan terdapat zat padat, seperti protein baik. Nah, tidak mengandung zat bahaya. Nah, untuk kripto ini sendiri itu zatnya kira-kira ke arah mana, Pak? Mungkin boleh dijawab, silakan, Pak. Ya, dengan siapa tadi? Dengan Pak siapa tadi? Bapak Dimas Angkasa Pelita Sukma. Pak Dimas, Pak Dimas. ya. Baik, terima kasih Pak Dimas, luar biasa. Saya apresiasi pertanyaannya luar biasa. Jadi begini,
Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal khamru wal maisir wal ansub wal azlamu rijsum min amri syaiton fajtanibuhu la'alakum tuflihun. Nah, ini salah satu dasarnya tentang zat tadi. Sesungguhnya apa itu? Innamal khamru wal, yaitu khamru wal, maisir yaitu khamar, maisir itu perjudian, yang subwal azlamu ris, di situ ada najisnya, rijsum min amali syaiton, dan itu termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibuhu la'alakum tuflihun, maka hindarilah karena itu, la'alakum tuflihun, mudah-mudahan kamu beruntung. Artinya apa? Nah, contohnya misalkan kita kiaskan dengan khomar. Khomar itu zatnya, ada zat yang bisa membuat kita mabuk ya, atau apa namanya itu, teler. Kalau bahasa gampangnya itu bisa membuat kita tidak konsentrasi, kehilangan akal kita, dan lain sebagainya. Maka itu zatnya. Kalau seperti itu kan kalau dilihat dari zatnya, lizati, maka itu jelas haram. Nah itu kalau kripto ini misalkan dengan membuka aset dari zatnya itu, artinya memang teknologinya sendiri bukan dari teknologi kriptonya itu sendiri, dari zat atau mungkin dengan tulisan-tulisan kriptografi itu begitu kita buka terus terasa seperti kita mabuk dan lain sebagainya, atau dengan transaksinya zatnya itu sendiri, bukan dari zatnya dan fungsinya itu sendiri. Jadi ini seperti dua mata pisau gitu ya, artinya secara zat tidak masalah, tergantung pemanfaatan dari mereka tadi ya. Artinya secara zat nggak ada masalah, teknologinya itu nggak ada masalah, teknologi blockchainnya, dari teknologinya itu fungsinya tidak ada masalah, maka tergantung orang yang memanfaatkan. Nah, jadi artinya dari fungsinya, dari zatnya, contohnya begini kalau gampangnya, ketika kita buka aset kripto, ada misalkan transaksinya itu kan di laptop tidak bisa kita pegang ya, kita pegang laptopnya, kita pegang handphonenya, dengan memegang itu mungkin bagian-bagian yang bisa membuat kita rusak. Nah kalau itu ya jelas seperti khomar, kalau dia zatnya itu seperti khomar, ya jelas dia itu memabukkan dan lain sebagainya. Akhirnya tentu dari A sampai Z nggak bisa kita gunakan itu lagi. Nah itu artinya bisa dari zatnya dan teknologinya. Nah ya, jadi itu yang perlu kita sampaikan. Barangkali sudah. Baik, terima kasih Bapak. Jadi memang yang kita lihat itu maksudnya zat yang terkandung atau yang terdapat di dalamnya ya. Sedangkan teknologi yang kita pakai itu juga sudah jelas tadi menggunakan teknologi blockchain yang sudah disentralisasi dan lain sebagainya. Jadi memang pasti kejelasannya juga ada dan tidak memabukkan atau membahayakan dari sisi agama Islam. Bagaimana Bapak Dimas Angkasa Pelita Sukma? Mungkin ada tambahan atau tanggapan dari jawaban yang telah disampaikan oleh Bapak Sirun? Mungkin sudah cukup ya, sudah cukup paham dan sudah cukup jelas. Selanjutnya ini ada lagi Pak, pertanyaan kedua, itu dari Bapak Hendra. Oke, Pak, bagaimana dengan aset kripto yang keuntungannya diperoleh dengan cara trading tanpa ilmu trading, Pak? Mungkin maksudnya kalau kita menggunakan aset kripto untuk memperoleh keuntungan tanpa memiliki ilmu yang cukup, Pak. Yang menurut yang seperti Bapak katakan tadi, ilmu ikut-ikutan, asal-asalan. Nah, itu kira-kira gimana, Pak? Boleh mungkin silakan dijawab, Bapak. Ya baik, terima kasih. Dengan Pak siapa tadi? Pak Dengan Hendra. Pak Hendra. Ya. Pak Hendra, luar biasa. Terima kasih Pak Hendra. Alhamdulillah hari ini sudah bisa ketemu, kita berbagi pengalaman. Jadi begini, bagian dari yang kita harus pahami adalah apapun perdagangan, apapun jualan kita, apapun bisnisnya, kita harus dasarnya adalah ilmu. Ya, apabila kita tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka menjadi untung-untungan, menjadi spekulasi tinggi jadinya. Maka oleh sebab itu sejak dari awal saya sampaikan, silakan pelajari dulu. Tradingnya jangan asal-asalan. Maka oleh sebab itu saya sampaikan, mari pahami betul. Kalau asal-asalan, maka kita itu bisa nanti jadinya ghoror. Yaitu apa itu? Ketidakjelasan gitu ya. Tidak jelasan dan nanti akan mengakibatkan doror, kerugian yang luar biasa. Nah, kan itu. Jadi hindari yang kita tidak paham di dalamnya. Maka saya sampaikan literasi, ikuti, pahami. Cari yang aman tentunya posisi kita supaya tidak terjadinya ghoror dan doror tadi. Maka ketika itu terjadi jadi bermasalah dan hukumnya jadinya haram gitu. Maka tidak bisa kita mengikuti yang asal-asalan tadi.
saya sampaikan terjadi, maka itu akan jadi horor, ya, akan ketidakjelasan. Nah, ketidakjelasan dari ilmu kita, dan itu akhirnya nanti muncul yang namanya doror, ya, kebinasaan dan lain sebagainya. Maka artinya, ya silakan pahami dulu ilmunya, ya, ilmunya pahami dulu, jangan jadi mainan. Jadi ini karena rugi, ya, jadi mainan jadinya nanti. Ya dapat rezeki, dapat untung, alhamdulillah, nggak dapat sudah, nanti seperti itu ya jadinya. Jadi kita hindarkan yang seperti itu. Dan semua tentunya tidak akan menginginkan kerugian, tapi tentunya yang namanya bisnis bisa rugi. Tapi kalau kita tidak paham dengan ilmunya, maka sesuai dengan fatwa MUI tadi saya sampaikan, nanti bisa masuk kepada gharar tadi. Ya mungkin itu. Ya, baik. Terima kasih Bapak atas tanggapan dan juga jawabannya untuk Bapak Hendra Harnoko. Mungkin boleh ya Pak, satu kali lagi pertanyaan Ya, dijawab silakan. dari Pak Ihsan Mulyadi. Saya pernah baca haramnya suatu benda itu dinyatakan karena barangnya itu sendiri atau karena hal lain. Mungkin boleh minta penjelasannya Pak. Mungkin ini maksudnya dua hal tadi ya yang mengharamkan Ya. suatu, bisa karena zat sama faktor eksternal. Mungkin boleh Pak dijelaskan kembali. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih dengan Pak Mulyadi ya, Ihsan Mulyadi ya. Pak Ihsan. Baik, terima kasih Pak Ihsan sudah bergabung dengan kita. Jadi yang namanya betul ya, karena haramul zati dan haramul ghairi. Lizatnya dengan zatnya ya, dengan zatnya, kalau zatnya itu membahayakan, merusak tubuh dan lain sebagainya, maka itu menjadi haram ketika kita mengkonsumsinya. Yang kedua mungkin li ghairinya, dari hal yang lainnya. Dari hal lain itu apa? Banyak faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi dari hal tersebut. Karena yang namanya yang faktor lain itu kan banyak. Contohnya misalkan seperti yang saya jelaskan tadi, yang awalnya itu halal tapi dengan faktor lainnya itu mempengaruhi, itu jadi haram ya. Seperti ketika sekarang ini kita lagi berpuasa, air putih itu kan halal hukum asalnya. Tapi kenapa ketika kita minum tidak boleh jadi haram? Karena kita berpuasa. Nah, itu salah satunya, maka kita hindari. Nah, karena kita memang menahan dari yang membatalkan puasa dan pahala puasa itu sendiri, kan begitu. Nah, itu jadi berbeda dari hukumnya. Termasuk misalkan ya bukan nasi aja, makanan apapun kalau berlebihan. Ya, berlebihan, yang namanya berlebihan sehingga membuat kita muntah dan lain sebagainya. Ya akhirnya merusak tubuh kita, yang akhirnya karena maqasid syariah itu adalah, maksud dari syariah, istimbat hukum Islam adalah bagaimana melindungi diri kita karena Allah cinta kepada kita. Oleh sebab itu segala sesuatunya maka pahami dulu, maka setelah kita pahami silakan, kalau mau action silakan. Jadi kita memberikan jalan, fatwa MUI itu sudah memberikan jalan. Tapi bagaimana kita menggali, maka diperlukan literasi, karena digital itu perlu kita paham, perlu literasi. Pelajari karena ini akan berkembang terus-menerus. Tidak bisa kita blok ya, udah kita diem aja. Karena kaum milenial ini gandrungannya, maka berikan pengetahuan kepada mereka. Ini horor apa tidak, yang kriptonya, terus apa detail horor itu. Nah, kita sudah jelaskan tadi, tapi tentunya nanti karena ini waktunya juga singkat, secara lebih jelas nanti mungkin di waktu lain kesempatan. Yang jelas hindari yang tidak tadi ya. Jika ada kripto itu bisa terhindar, silakan sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas tanggapan dan juga jawabannya. Ini masih ada waktu Pak, mungkin sedikit lagi, karena masih ada satu lagi terakhir ya. Terakhir ini pertanyaannya ya, karena kalau memang masih ada pertanyaan lagi, nanti bisa dikirim ke kolom chat, nanti akan kita jawab di podcast sama tentang aset kripto dalam Islam juga. Ini pertanyaan terakhir dari Sutrisna Dwi Cahyadi Pak. Kalau kita sampai nafsu dalam hal trading seperti tidak tidur atau terlalu fokus yang kerjaannya mantengin aja, itu jatuhnya kemana ya Pak? Tuh. Jadi maksudnya ini berlebihan ya Pak ya? Ya jadi ini siapa ini? Sutrisna ya, jadi mantengin terus ya, nungguin terus kapan turun terus naik dijual ya. Jadi begini ya, saya ingin sampaikan ya, fundamental masing-masing kripto itu ada ya. Fundamental itu ada, maka pahami fundamentalnya, itu yang pertama. Yang kedua, ketika trading juga kuasai
ilmu tradingnya, yang kita tentunya dalam hal ini ketika kita sampai hal-hal sesuatu yang hal itu misalkan sangat berlebihan, maka akan bahkan sampai kepada kita itu mungkin merusak tubuh kita, tentu ya jatuhnya tentu sudah menjadi tidak benar, tidak baik ke kita, ya jatuhnya tadi jadi haram juga. Jadi oleh sebab itu, jadi tergantung kita mau ambil yang mana gitu ya. Jadi kalau saya boleh saran, maka tentunya saranlah yang betul-betul menyehatkan gitu ya, saling menyehatkan, yang usahanya jelas di POS itu, terus bagaimana manajemennya. Nah, kalau itu sudah clear, silakan diikuti sesuai dengan fatwa MUI nomor 3 gitu ya. Jadi pahami ini dengan benar. Memang ini perlu pemahaman kita secara kritis ya. Kalau kita mungkin masih sekali mungkin webinar, mungkin ya alhamdulillah sedikit memberikan pemahaman. Tapi mungkin yang lebih jelasnya ketika ada waktu yang lain bisa kita lebih jelaskan lagi lebih detailnya. Yang intinya adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia sudah memberikan jalan kepada kita. Maka kita sebagai pembisnis kripto harus bisa menyesuaikan ke fatwa MUI tadi. Hindari dari horornya, hindari dari dorornya, hindari dari kimarnya, jadikan dia sil'ah, ada underlinknya dan lain sebagainya, no problem, tak ada masalah. Yang mengatakan siapa? Fatwa MUI, bukan saya hanya menyampaikan. Ya, terima kasih ya. Baik, terima kasih Bapak atas jawaban-jawabannya yang tentunya hampir membuat pandangan kita jadi satu ya semua di sini ya. Jadi memang sebelum mengikuti webinar ini banyak perspektif dari sisi yang pro, dari sisi yang kontra, dan mereka masih menganggap halal dan juga masih menganggap haram. Tapi poinnya di sini saya simpulkan terdapat 3 poin penting. Jadi memang patokan kita atau landasan kita itu berdasarkan fatwa MUI ya, Majelis Ulama Indonesia tahun 2021 memang ada 3 poin penting. Apabila itu sebagai mata uang itu disebut sebagai haram karena memang di Indonesia kita menggunakan rupiah ya, bukan kripto ya. Kemudian yang kedua, apabila kalau misalnya sebagai komoditi atau aset digital yang dia mengandung horor, doror, kimar dan juga tidak memenuhi syarat syil'ah, tentunya itu tidak boleh kita ikuti atau harus kita tinggalkan. Dan yang ketiga sebaliknya, apabila dia memenuhi syarat syil'ahnya tadi boleh kita ikuti, namun tidak boleh juga berlebihan. Tetap kita harus memandang 2 aspek penting, yang zatnya dan juga faktor eksternalnya. Dan juga yang paling penting tadi kita memiliki teknologi blockchain. Jadi kegunaannya jelas, platform kita jelas, pemantauannya juga jelas, dan itu juga dilihat langsung oleh komputerisasi. Sebenarnya sama ya Pak ya, kalau misalnya di era zaman 1945-an mungkin kita harus jual beli di pasar, harus ada bentuk, beli beras harus ada uangnya, harus ada wujudnya. Namun ini sama dengan era digital yang semakin berkembang dan juga kaum milenial itu semakin banyak, itu kita berkembang yang namanya teknologi. Dibentuklah suatu mata pencarian yang melalui teknologi. Dan yang ketiga, itu ada teknologi yang terbaru ya, atau bisa juga melalui DCT tadi. Nah, itu ada juga blockchain melalui Tron atau TRC20 tadi. Nah, tentunya masih banyak sekali informasi-informasi yang bermanfaat mengenai kripto secara umum ataupun juga aset kripto menurut pandangan Islam. Nah, namun sebelum itu saya mewakili dari PT Konakami Digital Indonesia dan juga Kamilenial. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian baik dari moderator, dari Pak Sandi ataupun dari narasumbernya Pak Sirun ya, kita mohon maaf. Tentunya tujuan kita adalah sama-sama untuk mencerdaskan bangsa. Jadi memang banyak sekali pendapat-pendapat di luaran sana, tapi yang paling penting harus disaring informasi yang terbaik dan yang paling penting harus ada landasan sesuai dengan syariat agama masing-masing termasuk di agama Islam. Untuk itu mari kita tutup acara hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.